Nek pemerintah kota sudah mulai membuatkan itu, terus sementara pemerintah kabupaten juga belum optimal membuatkan IPAL, ya juga nanti kita sia-sia. Jadi harus aja kerja bareng. Nah ini peran dari pemerintah provinsi ini yang harus bisa menyatukan supaya kedua pemerintahan ini, karena mereka masing-masing punya otonomi sendiri, anggaran sendiri, ini bisa bersatu melakukan penanganan masalah limbah. Karena memang limbah sekarang itu tidak hanya di Sungai Pekalongan yang sana, tetapi juga di Kali Bremi itu juga luar biasa limbahnya, karena ada beberapa industri printing di Tirto. Nah ini yang selalu akan menjadi masalah terus. Harus ada peran dari kedua pemerintahan, jadi masing-masing harus bisa bekerja sama. Jadi pengaruh limbah, khususnya limbah industri, dalam hal ini limbah batik, itu pengaruhnya sangat luar biasa terhadap ekosistem. Ekosistem yang pertama adalah biomasa ataupun tanah. Kalau limbah batik tidak diolah dan langsung masuk ke tanah, itu setidaknya untuk jangka waktu yang sangat panjang, itu akan mencemari kondisi biomasa ataupun tanah, yang pada akhirnya sumur-sumur yang ada di rumah tangga di masyarakat itu akan tercemar. Indikatornya adalah salah satu di antaranya berwarna dan berbau. Kemudian ada juga estetika di dalam ekosistem terganggu. Kalau kita akan melihat limbah itu masuk ke ekosistem, setidaknya ada genangan-genangan air yang berwarna-warni, dan ujung-ujungnya ekosistem di bagian hilir akan mengalami kerusakan yang sangat signifikan. Sumber limbah yang dibuang ke area biomasa ataupun area daerah aliran sungai tidak melulu limbah batik. Memang Kota Pekalongan kota batik, tetapi sumber utama limbah yang dibuang ke daerah aliran sungai ataupun ke aliran tanah bebas itu tidak melulu limbah batik, tapi ada juga limbah industri besar, ada juga limbah dari masyarakat. Tapi stigma di masyarakat mengatakan bahwa ketika daerah aliran sungai itu penuh dengan limbah, itu limbah batik. Dan stigma itu tidak selalu benar, karena kita kembali lagi bahwa unsur limbah yang masuk ke daerah aliran sungai dan biomasa itu tidak hanya limbah batik. Tapi yang tren lagi sekarang, bahwa sekarang di Kota Pekalongan, di bagian tertentu, itu juga mengembangkan wosjin. Artinya ketika mereka melakukan produksi wosjin, rupa-rupanya ini memberikan dampak yang sangat signifikan juga. Karena ketika melakukan proses wosjin, itu mereka ternyata menggunakan zat warna destab sulfur yang pasti berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem yang ada. IPAL adalah kepanjangan dari instalasi pengolahan air limbah batik Kauman. Dan ketika kita berada di tempat ini, kita akan berhubungan dengan teknologi pengolahan air limbah batik di sentra industri batik Kelurahan Kauman. Dan IPAL Kauman ini sebetulnya didesain untuk mengolah semua limbah batik yang ada di Kampung Batik Kauman. Tetapi karena suatu hal, maka IPAL ini tidak bisa melayani dengan luas karena faktor geografis. Jadi industri batik yang letak kemiringan tanahnya itu memenuhi syarat saja yang bisa masuk ke IPAL Kauman, sehingga industri yang kemiringan tanahnya, elevasi tanahnya tidak memenuhi syarat, ini nanti akan diprogram di tahun-tahun mendatang agar bisa masuk ke IPAL Kauman.
inisiasi pemerintah membangun IPAL batik itu di dalam rangka menstimulasi ya, merangsang kepada para pengusaha batik agar beliau-beliau yang ada sebagai pengusaha batik ikut berkontribusi mengelola lingkungan hidup sekitarnya agar hasil olahan daripada proses batik itu sendiri bukan hanya limbah yang membahayakan masyarakat, tetapi limbah itu sendiri terolah dengan baik. Nah, inisiasi ini sebetulnya sifatnya stimulatif ataupun rangsangan saja. Ke depan pemerintah berusaha untuk menggait ataupun melibatkan masyarakat agar masyarakat itu sendiri tidak hanya menggantungkan kepada anggaran yang ada di dalam pemerintahan, tetapi untuk bisa berdikari, mandiri di dalam rangka mengelola limbah batik yang ada di daerahnya masing-masing. Ini adalah gerakan nyata agar supaya tidak hanya masyarakat Kota Pekalongan melakukan gerakan yang serupa, tetapi masyarakat kota ataupun kabupaten lain ikut serta di dalam rangka mengelola lingkungan hidup secara bersama-sama, dan ini adalah sebuah tindakan yang lokal tapi akan berakibat manfaat positif terhadap tindakan yang sifatnya global. Sebenarnya pakai nganggo otomatis, Mas. Jadi kadang seumpama kok kendala mesin blower gangguan, ya ini manual. Tapi kan apa kaya krono dikerake sing arep blower cuma kanggo apa mesin sing paling gede atau kekar sing manual iku mesin sing cilik kanggo bantuan tok. Manfaat gini yo sementara iki kan dikelola karo BLH kan. Lah di BLH iki dari dek kampung-kampung sing pengusaha-pengusaha iki memang kon kudu nglebokke banyu limbah lebokke mrene kan kudu daripada langsung mlebu ning kali kan kudu. Lah otomatis nek semua langsung lebokke kali ya kuwi ngandung penyakit kan kudu. Banyune yo ora resik, kotor ireng kan kaya ngono. Jadi ora bisa sing arane langsung resi kudu langsung kan ana tahape kan kuwi. Ora sekaligus resi, ora bisa ngresiki ora bisane mengurangi ki. Ora kaya awale ireng blang, lha iki sementara iki memang ana penanggulangane gitu. Ora bisa kok ngilangi sekabehane iki ora bisa, bisane mengurangi. Kuwi. Heeh. Sementing pengelolaane antara dimulai awal di penampungan sampai langsung masuk filter ki ya wis ana mendinge. Ora kaya di awale maune kaya. Ya sementara iki memang pembuangane langsung ning kali. Tapi nek seumpama kok hasilnya durung puas, kan setiap ngono kan dipantau. Jadi ora dipantau kadek masyarakat ke ora, langsung dari pihak BLH. Memang durung bisa difungsikke kanggo konsumsi, kan? Oh nggak salah sih ngandung minyak kan ngono. Sepenting siji ra kena nggo ngonsumke kaya kanggo ngombe, kanggo apa ku durung bisa kan kuwi to. Harapannya secepatnya mereka harus membangun instalasi. Terkait dengan limbah, ini perlu diklasifikasikan karena memang sekecil apapun IKM batik di Kota Pekalongan mengeluarkan limbah, tetapi yang terbanyak adalah bukan limbah batik, tetapi limbah tekstil motif batik. Marilah kita menjaga lingkungan kita, terutama sungai kita, karena sungai adalah urat nadi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Janganlah selalu berbuat kerusakan di muka bumi, karena nanti yang akan merasakan anak cucu kita. Nah, kalau kita terus-menerus melakukan pencemaran, maka alam pun akan marah kepada kita.